Silakan perkenalan dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatiati Rizky. Saya lulusan Poltek, Mbak. Oh, dari Poltek ya, sama. Iya, tahun 2021, Mbak. Oh, berarti udah 2 tahun sebelumnya ya? Iya, betul. Langsung saja ya Mbak. Mau bagaimana sih perasaan Mbak saat setelah lulus D3 Farmasi? Oh, tentunya senang sekali. Iya, karena kan udah ngelewatin beberapa tahap ya. Mbak tahu sendiri ya. Belum merasain. Iya, dari mulai pertama masuk, terus banyak laporan ya. Banyak Iya, banget. Laporan, terus ada praktek-prakteknya juga. Terus PKL, terus ngerjain laporannya sampai malam gitu. Nggak pernah tidur berarti. Yang ngerjain dari pagi sampai malam biasanya sampai tidur. Sampai subuh juga ngerjain. Iya. Mbak. Iya, subuh baru tidur. Terus ada PKL juga, tapi pas itu PKL-nya online malah. Gimana tuh Mbak PKL online? PKL online ya itu apa ya, kan di pas Puskesmas itu masih berangkat seperti biasa lah. Terus baru 3 mingguan ada berita COVID, akhirnya diliburkan. Itu apa ya, pakainya online. Pas pertama di Puskesmas udah berapa bulan? Itu 3 mingguan. Terus langsung online. Iya. Terus ada itu kata ada apa sih? Itu bimbingan, ngejar-ngejar dosen. Pas semester 6 ya? Semester 5. Oh, 5. Iya, terus dan akhirnya sampai di ACC, tapi itu belum selesai, Mbak. Ada Masih lagi. banyak. Iya, ada kan habis itu kan sidang, terus bimbingan lagi sampai di ACC. Revisian ya? Iya, revisian. Terus setelah sidang ada lagi latihan UKOM, terus UKOM, ujian praktek. Banyak banget ya Mbak. Iya. Ya nanti sih rasain sendiri ya. Setelah lulus Mbak pernah pertama kali kerja di mana? Pertama kali kerja saya di apotik selama kurang lebih 1 tahun, tapi itu 2 apotik 6 bulan. 6 bulan. Iya. Terus selama kerja di apotik Mbak pernah mengalami kejadian apa nih, kayak misal pelayanan farmasinya itu kesalahan medication error-nya gitu? Ada sih waktu di apotik kedua itu kan ada praktek dokter kan. Ya. Kan biasanya kan itu kan praktek dokter anak, itu kan punya semua. Terus di situ ada resep yang kapsul. Iya. Satu tablet itu dibagi 10, tapi itu pas itu baginya cuma 9. Terus akhirnya ada resep kapsul itu dibagi 10. Terus mungkin ngambilnya 8 kapsul aja ya. Terus kan udah diracik ulang, terus udah selesai, udah dihitung ulang. Cuma waktu koreksian untungnya apoteknya jumlahnya cuma 9, Tapi ngambilnya kan harusnya 10. 10 tapi ngambilnya 9. Iya, 9. Terus akhirnya diracik ulang. Alhamdulillahnya enggak diserahin Ke pasien dulu. Iya. Terus setelah itu apa Mbak pernah mengalami lagi kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah lagi sih. Cuman itu aja Iya. berarti ya. Terus yang Mbak ketahui selama kerja di apotik itu gimana sih pelayanan di apotik? Pelayanan yang di apotek pertama sih masih manual pakainya. Jadi barang datang, barang keluar itu masih manual pakai kartu stok. Kalau di apotek kedua itu udah pakai sistem komputer, jadinya barang masuk barang keluar pakainya komputer, sama pelayanannya juga pakai komputer. SO juga iya pakai komputer, jadi lebih mudah. Langsung ya? Iya. Selama Mbak kerja di apotek, pengalaman apa nih yang masih ingat sampai sekarang? Pengalaman menegangkan, tapi Iya, nggak apa-apa ya. itu di apotek kedua kan ada praktek dokternya ya. Itu kan malam, terus pas itu pasiennya full, tuh dapatnya kapsul kan lama ya Mbak, tahu sendiri. Terus bukan beberapa kapsul toh, ada banyak lah.
terus itu mungkin nunggunya terlalu lama, akhirnya itu apa ya, dimarahin kayak mbak kerja apa enggak sih gitu. Kayak nggak sabaran ya. Iya, untungnya apotekernya saya itu sabar, akhirnya dia bilang baik-baik lah, untungnya nggak sampai adu mulut. Sampai marah-marah banget ya. Iya. Terus ada lagi nggak Mbak, pengalaman lain? Untuk saat ini Mbak kerja di mana? Saat ini saya kerja di rumah sakit di Tegal. Kerja. Saat ini kan Mbak kerja di rumah sakit. Apa sih yang Mbak pikirkan untuk kerja di situ itu? Keinginan. Itu emang dari dulu pengen kerja di rumah sakit sih. Dari dulu. Terus pertama bekerja di rumah sakit itu gimana sih gitu? Kayak perasaannya kaget apa gimana? Perasaannya enggak nyangka sih bisa diterima di itu rumah sakit yang di Tegal. Mbak bagaimana sih waktu pertama kali kerja di rumah sakit? Pertama kali kerja di rumah sakit itu ya pasti kayak bingung gitu kan, obatnya kan lebih banyak dari di apotek, sama ada alkosnya juga ya. Terus juga kan pasiennya kan pasti lebih banyak lah, terus namanya juga banyak, terus pakai sistem komputer itu kudu belajar ya kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan lama juga ya Mbak? Iya. Terus kan ada pergantian obat gitu sih, jadi harus penyesuaian. Bagaimana sih cara Mbak menghadapi semuanya? Itu apa ya, dengan belajar tentunya. Kalau saya sih belajarnya kalau nggak ada yang paham, kalau ada yang nggak paham nanti saya tanya, terus ditulis, terus dipelajari, diingat-ingat gitu. Kayak kesalahannya di mana gitu ya? Terus apa lagi? Mbak biasanya di apotek kan kayak banyak macam-macam pembelian, kayak yang unik-unik gitu. Terus Mbak pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Itu ada pembeli yang di paracetamol kan ada 2 itu sama-sama paracetamol, cuma beda pabrik Ya. Itu mintanya yang ceplekan sih Mbak, tahu tuh mintanya itu, terus adanya yang stripan Ya. dia tetap gak mau, mintanya itu aja Padahal itu setnya sama-sama. sama ya. Iya Mbak. Berarti ngeyel banget ya Mbak. Iya. Terus Iya. pernah ada lagi nggak? Itu sih apa ya yang unik, nyebutannya bukan nama, cuma bentuk sama warnanya aja. Iya, kayak misal warnanya biru sama warna coklat. Tapi Mbak tahu nggak pas itu? Awal-awal sih enggak, cuma kalau seringnya oh ya itu Udah paham ya. Iya. Terus waktu pertama itu saya tadi ya lihat-lihat lah yang warnanya coklat apa, biru apa. Tapi Gitu, terus benar gitu. pertama sih disodorin semua, terus bapaknya yang milih gitu. Terus Mbak biasanya kalau di apotek itu ada pelayanan kayak tensi atau cek darah nggak sih? Ada Terus pelayanannya gimana? pelayanannya yang pertama biasanya pasien datang, terus kayak mau cek apa bu, terus ini terus ini ditanya ada riwayat penyakitnya apa aja gitu. Terus oh ini ya, terus kalau masih tinggi nanti dikasih obat yang sebelumnya udah minum apa aja gitu. Terus nanti pantangannya apa aja ini dijelasin. Berarti kayak konsultasi juga ya Mbak? Sambil terus juga. Dari pengalaman yang Mbak hadapi, apa sih yang mau Mbak perbaiki lagi? Yang itu apa ya, kalau bisa lebih teliti lagi kalau membaca resep, terus kalau meracik obat, terus jumlah obatnya harus benar, terus obatnya juga harus benar, aturan pakainya di etiket juga harus benar, terus nama pasiennya itu yang pertama harus benar juga, dosis gitu. Terus kalau misal ada pasien yang komplain itu lebih baik sih sabarnya Lebih siap lagi ya? lebih sabar, terus jangan sampai
terpancing emosi. Itu jangan sampai adu emosi lah. Terus Saya kira cukup untuk wawancara hari ini ya Mbak. Terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktunya. sama-sama.